Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PAI, Podcast in Economics. Kembali lagi bersama saya Reza. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke episode yang keempat. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang Malam Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung bulan Ramadan. Dan kita sudah ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang Malam Lailatul Qadar dan kita akan berbagi ilmu dan sharing-sharing kembali agar kita semua bisa mendapat hikmah. Langsung saja kita ke narasumber yang luar biasa kita. Ada dosen dari Prodi Ekonomi yaitu Pak Imam. Halo Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Semuanya sehat semuanya. Sebelum kita sharing-sharing bareng nih Pak, bisa Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Imamuddin Yuliadi, ya, dosen Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kesehariannya mengajar mata kuliah teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro, ya. Dan juga kita ada program namanya internalisasi Islam dalam ilmu ekonomi. Ya. Oh, baik. Jadi teman-teman, Pak Imam ini adalah salah satu dosen di Prodi Ekonomi. Dan kira-kira Pak, kalau boleh tahu itu program internalisasi Islam dalam ekonomi itu program apa ya? Jadi begini, internalisasi Islam dalam ilmu ekonomi ini kaitannya dengan upaya mewujudkan visi misi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga terutama adalah visi dari Prodi Ekonomi, yaitu bagaimana mengembangkan ilmu ekonomi modern dan mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat. Jadi bagaimana nilai-nilai Islam itu masuk pada semua aktivitas bidang ilmu, ya, dan juga kurikulum di Prodi Ekonomi, sehingga diharapkan mahasiswa itu mempunyai perspektif yang lebih, ya, pada saat belajar tentang ekonomi, tidak hanya menjelaskan fenomena ekonomi ansih saja, tapi juga bagaimana perspektif Islam melihat fenomena ekonomi itu, sehingga diharapkan, ya, pada saatnya nanti terjun di tengah masyarakat itu bisa memberikan sebuah kontribusi yang positif bagi pengembangan masyarakat, ya, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana dari visi Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Saya kira demikian, Pak. Oh, baik. Oh, jadi kolaborasi antara ilmu ekonomi modern dan ditambahkan dengan nilai-nilai Islam ya Pak ya? Betul, betul. Oh iya, baik. Berarti bagus banget nih teman-teman programnya. Dan berhubung gini nih Pak, berhubung kita sudah masuk ke akhir-akhir Ramadan, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sama Allah, kita menemui bulan Ramadan ini, dan kita sebentar lagi insya Allah bakal menemui Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ya Pak ya. Nah, sesuai dengan yang Allah bilang di surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Nah, kira-kira tuh malam Lailatul Qadar tuh apa sih, Pak? Ya. Baik ya, jadi sejauh dari apa yang saya pelajari dan saya renungkan, ya, dari perintah Allah kaitannya dengan puasa. Jadi fenomena Lailatul Qadar ini nggak bisa dipisahkan dari ajaran Islam tentang puasa pada bulan Ramadan, ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa perintah puasa itu ada di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat itu Allah menjelaskan bahwa perintah siam ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi modal iman ini adalah modal utama untuk menjalankan ibadah siam. Tujuannya apa? Targetnya apa? Yaitu menjadi orang yang bertakwa. Nah, begitu. Nah, kalau kita renungkan bahwa di dalam ritual, ya, di dalam ritual ibadah siam Ramadan, ya,
maka kita merasakan adanya sebuah proses bagaimana kita sebagai hamba Allah itu melakukan upaya tazkiyatun nafs, ya, bagaimana kita membersihkan diri kita. Inti dari ibadah puasa itu kan imsak, ya, imsak itu diartikan dengan menahan diri. Ciri dari orang yang bertakwa, orang yang beriman, itu adalah ada kemampuan untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri, nafsu kita, agar supaya kita menjadi hamba Allah yang tunduk, patuh, taat kepada perintah-perintah Allah. Dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Nah, sekarang kaitannya dengan Lailatul Qadar gimana? Ini kaitannya dengan prosesi dari ibadah puasa itu sendiri. Jadi kewajiban melaksanakan siam Ramadan itu kan 1 bulan, ya, dan kita harapkan kita bisa tuntas selesai melaksanakan siam Ramadan itu dari mulai hari pertama sampai hari terakhir dengan landasan iman dan wahtisaban, dengan mengharapkan ridho Allah melalui upaya dengan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya, serta dengan upaya untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak nilai ibadah siam itu. Misalnya kita dilarang untuk bergunjing, berkata kotor, ya, kemudian kita berbantah-bantahan dan sebagainya. Intinya apa? Intinya selama 1 bulan itu ada upaya bagaimana kita bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Ciri orang yang bertakwa itu ada mekanisme kemampuan untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri kita, nafsu kita untuk tunduk patuh pada Allah. Nah, pada 10 hari terakhir itu adalah saat-saat di mana kalau ini prosesnya berjalan secara benar, natural, ya, maka proses kedekatan diri kita, pendekatan diri kita kepada Allah melalui ibadah siam itu, maka diharapkan ini semakin meningkat. Grafik iman kita, takwa kita itu menjadi semakin meningkat. Kita menjadi hamba Allah yang semakin disiplin, rajin mengerjakan sholat, rajin tadarus Al-Quran, mencintai sesama, suka berbagi, dan sebagainya. Nah, pada 10 hari terakhir inilah saat-saat di mana kita itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semakin meningkatkan intensitas, kuantitas, dan kualitas ibadah kita dengan ibadah iktikaf. Dan di sana Allah memberikan sebuah reward, insentif yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu di mana pada saat itu kita bisa beribadah, ya, maka ibadah kita itu nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa momentum Lailatul Qadar ini hanya akan bisa diraih manakala kita tuh mengikuti kurikulum Ramadan itu dengan bagus, dengan tertib, ya. Artinya kita ya melaksanakan puasa itu sendiri, kemudian kita jaga puasa kita ini dengan perilaku-perilaku yang positif, ya, dan kita menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang bisa merusak ibadah siam Ramadan itu. Jadi nggak bisa kita memahami Lailatul Qadar itu secara parsial. Ya, yang penting nanti 10 hari terakhir saya tak tinggal di masjid, iktikaf, toh nanti saya juga sama dapat Lailatul Qadar. Jadi nggak bisa. Jadi itu harus melalui sebuah proses, ya, yang harus kita lalui dari mulai hari pertama, niat kita ikhlas lillahi ta'ala menjalankan siam Ramadan, dan selama 1 bulan itu ada proses tazkiyatun nafs dengan cara kita beribadah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan. Nah, di 10 hari terakhir itulah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka insya Allah kita berharap, ya, kita berusaha dengan doa kita untuk bisa mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Saya kira demikian, Mas. Begitu ya Pak ya. Jadi kita harus benar-benar tazkiyah, bukan hanya 10 malam hari terakhir aja, tapi dari awal bulan Ramadan kita benar-benar harus ikhlas karena Allah ya Pak ya. Ya, Jalannya secara parsial, jadi saling berkesinambungan, ya, dari awal sampai akhir. Nah nih Pak, kalau misalnya ngomongin gitu kan, kadang nih kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang biasa, manusia kan mempunyai hawa nafsu juga ya Pak. Kadang tuh kita kan udah pasang target, kita ngeset target di awal bulan puasa kita harus menjalankan ibadah seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Tapi dan rata-rata orang nih Pak, rata-rata manusia
ketika menjelang akhir-akhir bulan Ramadan tuh semangatnya turun gitu Pak. Jadi imannya turun gitu. Jadi nggak sesuai sama target kita. Nah itu bagaimana tuh Pak untuk menaikkan semangat kita Pak? Ya baik ya, ini saya kira memang satu tantangan yang naluriah ya, kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kesalahan, kelemahan, dosa ini biasanya banyak rintangan, tantangan. Tapi secara umum begini ya, secara umum bahwa semakin tinggi cita-cita kita, maka semakin terjal, semakin berat ya godaannya, tantangannya, ya gangguannya. Termasuk bagaimana upaya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin tadi. Menjadi hamba Allah yang terpilih untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk bisa konsisten ya dari awal sampai akhir Ramadan, dan kita berharap juga bisa meraih Lailatul Qadar itu. Ya pertama kita harus tetap konsisten ya, niat kita, hati kita ini harus kita jaga ya dengan sepenuh hati ya. Ini semuanya ada pada diri kita ya, kita kan diberikan kebebasan untuk memilih, maka kita harus tetapkan ya hati kita istiqomah, bismillah lillahi ta'ala, saya ibadah pada Allah untuk semata-mata mengharapkan ridha Allah. Mengapa ini saya sampaikan? Karena semua aktivitas kita itu berawal dari niat ya. Kalau niatnya kita benar, sungguh, ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah ya sel-sel kita itu akan mengikuti ya, fisik kita, badan kita, ya perut kita, hati kita itu akan mengikuti. Dan insya Allah lewat itu juga Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Nah itu yang pertama tentangnya. Kemudian yang kedua, kita perlu berupaya untuk mencari lingkungan yang kondusif ya, dari mulai mencari teman ya tak? Maka cari teman yang kira-kira bisa ikut ya, bisa saling mengingatkan tentang kebaikan ya. Cari teman yang suka ngaji, cari teman yang senang sholat berjamaah, cari teman yang suka tadarus ya. Itu. Jadi kalau kita salah mencari teman ya akan terpengaruh ya. Kayak peribahasa kalau nggak salah dulu ya, kita pernah dengar kalau kita deket-deket dengan penjual minyak wangi ya, kita sedikit-sedikit paling tidak akan ada aroma wangi di badan kita. Padahal kita bukan penjual minyak wangi itu. Tapi karena kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan kena pengaruhnya. Tapi sebaliknya kalau kita dekat-dekat dengan kerbau yang sedang bermain lumpur, ya nanti potensi risiko kena lumpur juga tinggi. Jadi kira-kira kayak gitu. Cari lingkungan itu pertama teman ya yang baik, yang kedua lingkungan aktivitas yang baik ya. Kalau kita mau main ya mainnya jangan ke Malioboro gitu. Jangan ke mana ya 0 km ya. Mainnya ke masjid kampus, ke UGM, ke UMY ya dan sebagainya. Atau di Jogja banyak kan ya Ramadan yang bergaya milenial kan ya, kayak misalnya Anda pergi ke Jogokaryan ya, Ramadan di Jogokaryan luar biasa itu ya, bagaimana kemasan Ramadan itu sesuai dengan selera milenial ya. Di sana sederet banyak ya aktivitas ya, transaksi perdagangan ya, dan nuansa religiusitas juga cukup nampak, sehingga itu suasana seperti itulah yang insya Allah akan membentuk ya, mengarahkan kita untuk insya Allah 10 hari dari mulai awal sampai akhir Ramadan, dan terutama 10 hari terakhir itu akan semakin meningkat. Saya kira demikian Mas. Begitu ya Pak ya. Jadi kita harus memantapkan niat terlebih dahulu ya, karena emang niat itu segalanya ya Pak. Ya, dan lingkungan kita harus yang baik-baik nih Pak. Ya. Kan kadang nih Pak, kalau misalnya kita benar-benar sudah memantapkan niat dari awal bulan Ramadan dan juga sudah di lingkungan yang baik. Nah, kita merasa tuh kadang kok begini-begini terus ya. Kayak kita hari-hari ibadah dan alhamdulillah itu terjalani. Nah, lama-lama kita merasa kok ada boring ya, bosen gitu Pak ya. Nah, masalah itu tuh Pak yang menjadikan diri kita tuh jadi down lagi. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira ya Pak ya? Ya, bagus ya. Jadi begini, saya kira kejenuhan itu pasti ya akan menimpa siapapun. Saya sendiri juga kalau monoton kerjanya juga bosen lah.
Makanya saya sarankan ada di semuanya itu, pertama ya, agar supaya kita tidak boring itu ya, cari aktivitas yang bervariasi. Ya. Kalau membaca ya jangan membaca satu buku, tapi variasinya banyak ya. Tadarus Al-Qur'an itu contoh Nabi. Ya, Nabi mencontohkan selama bulan Ramadan, apalagi di hari-hari terakhir beliau tuh tadarus Al-Qur'an begitu intens ya. Begitu dekat, begitu cintanya beliau itu kepada Al-Qur'an ya. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Nah, kita mungkin kalau cuma membaca ada kejenuhan. Kita geser, misalnya kita membaca tafsir, ya toh, membaca terjemahannya. Di situ ada informasi, ada cerita, ada hikmah, ada nuansa yang beda, yang lain, yang itu bisa menjadi siraman rohani kita. Maka insya Allah itu akan menghindarkan kita dari kejenuhan. Ya itu, termasuk aktivitas-aktivitas yang lain. Namanya anak muda kan juga nggak bisa diem kan ya, pasti harus bergerak ya, fisiknya, pikirannya. Ya coba cari aktivitas. Malam ini misalnya pada hari sekian di masjid UMY, hari kesekian di masjid kampus UGM, hari sekian di masjid Jogokarya ya. Kecuali pada 10 hari terakhir ya, kita dianjurkan untuk menetap tinggal di masjid untuk iktikaf, untuk fokus, untuk merenung. Sebenarnya apa sih hikmah dibalik perintah Allah supaya kita tuh iktikaf, diam di masjid gitu. Ya, yaitu untuk introspeksi, muhasabah. Ya, dari mana kita, apa yang kita lakukan dan mau kemana kita. Ya, itu. Jadi kalau kalau perspektif hati nurani, pikiran kita tuh kita arahkan dalam perspektif yang seperti itu, maka insya Allah kita tidak akan pernah jenuh. Kita tuh dulu pernah tidak ada di muka bumi ini. Sekarang ada, dan suatu saat kita pasti akan tidak ada lagi. Kita dulu tidak ada, kemudian selama 9 bulan kita ada di rahim ibu kita, dengan susah payah, lahir pendidik kita, membesarkan kita. Kita pernah jadi anak-anak, kita pernah jadi remaja, kita pernah jadi pemuda. Dan kelak kalau memang Allah mentakdirkan, kita akan jadi orang tua. Dan pada saatnya nanti kita akan meninggalkan kehidupan di dunia. Kita akan meninggal, kita akan wafat, kita akan mati. Apa yang terjadi setelah kita tuh mati? Lah, pikiran-pikiran itulah yang kita hadirkan selama 10 hari terakhir itu. Kita renungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ke depan, perubahan apa yang mungkin terjadi dan sejauh mana kesiapan saya sebagai hamba Allah. Masa depan itu ada 2 ya, masa depan di dunia, masa depan di akhirat. Kalau saya sudah lulus, nanti saya akan bekerja di mana? Bagaimana saya membangun keluarga? Bagaimana saya membangun masa depan? Itu kan hal-hal yang harus kita pikirkan, harus kita hadirkan. Dan jangan lupa, kita mohon pada Allah pertolongannya. Ya, kita nggak bisa semuanya itu kita kendalikan. Kita ini hanya hamba Allah yang sangat lemah. Ada kekuasaan Allah yang jauh lebih besar yang mengatur semuanya. Nah, disitulah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Terhindar dari berbagai macam ya, malapetaka, mara bahaya dan sebagainya. Terhindar dari gagal hidup kita. Ya, kita lihat itu cerita, kisah, ya, pengalaman orang-orang yang sukses untuk menjadi contoh, dan juga kita melihat, membaca, ya, pengalaman orang-orang yang gagal sebagai manusia. Kita tidak ingin kita mempunyai pengalaman seperti itu. Nah, itulah hal-hal seperti itulah yang kita hadirkan. Nah, di tengah-tengah malam itulah kita berdoa kepada Allah, ya, dengan doa yang cukup populer dan dianjurkan Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang sangat dianjurkan pada Allah. Karena apa? Karena dalam doa ini ada salah satu sifat atau asma Allah, yaitu Allah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Allah tuh suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Luar biasa. Kita tuh hamba Allah yang lemah, kecil, tidak punya kemampuan apa-apa.
dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Nah itu masa depan kita masa depan kita di dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak tahu masa depan itu mau seperti apa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, pendidikan kita, badan kita, aktivitas kita, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Nah itu. Begitu. Dan yang kedua adalah masa depan di akhirat. Kita pasti akan meninggalkan kehidupan di dunia ini, kita akan mati. Apa yang terjadi nanti pada saat jasad kita dimasukkan di liang kubur? Ya, ukurannya 1 kali 2 meter, gelap sendirian. Bagaimana nasib kita pada saat kita ketemu dengan malaikat mungkar dan nakir? Dan itu pasti terjadi. Dan pada saat kita nanti dibangkitkan oleh Allah, satu persatu kita akan dihisab oleh Allah amal kita. Bagaimana nasib kita? Ya, bagaimana nanti pada saat kita itu dihitung satu persatu amal perbuatan kita? Mungkinkah kita menjadi hamba Allah yang bisa masuk surga? Mungkinkah kita menjadi salah satu orang yang masuk ke dalam neraka? Masya Allah. Itu adalah hal-hal yang harus kita hadirkan ya di tengah-tengah malam sambil kita berdoa. Nah, itulah. Jadi sebenarnya kita berdoa pada Allah ini adalah sebuah kebutuhan. Dan Allah memberikan fasilitas pada 10 hari terakhir itu untuk dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan disitulah Allah memberikan sebuah iming-iming, insentif malam Lailatul Qadar. Barang siapa kita beribadah, berdoa, ya, pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan reward yang luar biasa. Diibaratkan seperti beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Siapa orang yang tidak ingin itu? Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW itu menyampaikan, man qoma Lailatul Qadar ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau salah ya. Barang siapa berdiri pada malam Lailatul Qadar, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu. Jadi itulah kira-kira ya hal-hal yang bisa kita upayakan untuk menghindarkan diri kita dari kejenuhan. Nanti kalau itu insya Allah sudah masuk, yang terjadi bukan kejenuhan, tapi malah kecanduan kita. Orang itu kalau sudah merasakan manisnya iman, maka Masya Allah, itu menjadi kebutuhan kita. Rasanya ada aja yang kurang kalau kita tuh enggak menghadirkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah. Nah, saya kira demikian, Mas. Nah, begitu Pak. Ya. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali nasihat dari Bapak Imam ini. Jadi ketika kita sudah merasakan manisnya keimanan, kita nggak boring lagi nih teman-teman. Kita bisa lebih dekat dengan Allah dan kita bisa merasakan mau lagi kecanduannya Pak ya. Dan ini Pak yang terakhir nih Pak, dan Allah kan bilang nih dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kira-kira nih apa aja sih Pak keistimewaan di malam Lailatul Qadar supaya kita sebagai mahasiswa dan sebagai orang-orang iman tuh bisa semangat gitu, walaupun sudah di akhir-akhir bulan tapi kita bisa tetap semangat memaksimalkan 10 malam ini. Yang jelas ya, malam Lailatul Qadar itu yang disebutkan dalam surah Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaannya apa? Keutamaannya jelas. Satu, barang siapa beribadah pas pada malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Kita nggak mungkin usia kita tuh melebihi 1000 bulan ya. Apalagi generasi sekarang ini ya, banyak yang mati muda kan ya. Nah, itu kita diberikan fasilitas oleh Allah, bisa beribadah selama 1000 bulan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah doa-doa kita itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Makanya adik-adik mahasiswa semuanya ya, kita manfaatkan selama Ramadan ini, terutama pada malam Lailatul Qadar itu, kita manfaatkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Jadi keutamaan malam Lailatul Qadar itu jelas ya. Yang pertama adalah dikatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jelas memotivasi kita. Ya. Karena barang siapa beribadah pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Luar biasa, Masya Allah. Ya.
inilah anugerah Allah yang diberikan kepada kita sebagai hamba Allah, ya umat dari Nabi Muhammad SAW itu diberikan fasilitas namanya Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah pada malam Lailatul Qadar, barang siapa kita pas berdoa pada saat itu, maka insya Allah akan dijabah oleh Allah. Ya, jadi dikatakan ada berapa waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa itu. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar atau pada sepertiga malam terakhir, apalagi di bulan Ramadan, ya. Makanya pada 10 hari terakhir ini kita intensifkan kedekatan kita pada Allah dengan cara kita tuh menyampaikan semua permohonan kita, keluh kesah kita. Jadi kalau kita tuh punya masalah, ya, jangan keluh kesah kepada manusia, tapi berkeluh kesahlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Dan Allah suka, seperti doa kita tadi, Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allah tuh suka. Sampaikan permohonan kita, baik urusan kita masalah ekonomi, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kuliah, masalah skripsi, masalah pekerjaan, masalah karir, gitu. Sampaikan semuanya. Dan Allah suka dengan hamba Allah yang seperti ini. Pak, saya nggak bisa bahasa Arab doanya, pakai bahasa yang bisa kita lakukan. Pakai bahasa Jawa bisa, pakai bahasa Indonesia bisa. Ya. Dan jangan lupa kita berdoa pada Allah. Supaya apa? Kita dikaruniai iman dan Islam. Karena itu adalah kunci keselamatan hidup kita di dunia sampai di akhirat. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita itu diberikan kesehatan, keberkahan hidup, rezeki yang halal, yang thayyib, yang melimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, kehidupan yang penuh barokah, nah, ya, masa depan yang cerah, ya, yang bisa berkontribusi untuk membangun peradaban kehidupan ini, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita mohon pada Allah menjadi hamba Allah yang terpilih untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah, itu bukan permintaan yang muluk-muluk, bukan. Itu justru adalah perintah Allah. Ya, kita diminta untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Inilah yang menyebabkan mengapa kita tuh menjadi sangat rindu dengan bulan Ramadan itu. Kita sangat kecanduan dengan namanya 10 hari terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena apa? Karena disitulah kita bisa berdekat-dekat dengan Allah. Kita bisa mengadu kepada Allah. Nah, maka itulah, ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, untuk kita menyongsong, ya, 10 hari terakhir, dan pada akhirnya kita bisa mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya, bisa meraih target daripada puasa itu menjadi hamba Allah yang bertakwa padanya. Saya kira demikian, Mas. Baik. Alhamdulillah, semoga kita bisa bersama-sama meraih Lailatul Qadar, ya Pak, ya. Amin, amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah banyak dapat siraman rohani dari Bapak Imam, dan alhamdulillah ilmunya bisa kita terapkan. Yang sudah Bapak Imam tadi yang bilang kita hanya hidup sekali dan hanya menjumpai Lailatul Qadar, ya, 1 tahun sekali, ya Pak, ya. Dan kita harus memantapkan niat, memantapkan diri kita, karena hanya Allah yang peduli dan ingin diminta terus sama Allah, ya Pak, ya. Ya. Dan semoga mungkin sekian saja, dan semoga teman-teman semua dan termasuk saya sendiri bisa mendapat perubahan dari sharing-sharing ini, dari ilmu dari Bapak Imam ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan semoga pada episode kali ini kita bisa mendapat hikmah bersama-sama agar bulan Ramadan ini dan khususnya malam Lailatul Qadar ini bisa kita fokuskan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa berubah ke dalam diri yang lebih baik. Bukan hanya Lailatul Qadar saja, tapi setelah bulan Ramadan kita bisa berubah menjadi lebih baik, ya Pak, ya. Alhamdulillah teman-teman, mungkin sekian dari saya dan sekian dari Bapak Imam. Apabila banyak salah mohon dimaafkan. Sekian episode kali ini, kembali lagi di episode Payu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.